bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam kajian ulangan, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai kitab baru, ya, materi baru atau buku baru yang akan kita kaji insyaallah pada setiap bulan, yaitu kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Yang akan dipelajari adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk dipelajari. Ya, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah, yang kita sebutkan, dan manusia itu dituntut untuk mengesahkan Allah dalam kehidupannya. Dan di antara karya ilmiah, karya tulis yang sangat baik untuk dibaca dan untuk dipelajari adalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab ini sebagai bentuk penjelasan tentang tauhid dan rincian dari bahayanya kesyirikan, ya, berdasarkan apa yang beliau lihat di zaman beliau. Jadi di zaman penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sangat banyak sekali praktek-praktek kesyirikan, ya. Kemudian banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat dari tauhid. Bagian orang, ya, kalau memiliki hajat atau keinginan pergi ke dukun. Kemudian bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada satu pohon yang besar yang dianggap pohon karena biasa pergi ke pohon tersebut. Kemudian tawaf di pohon tersebut sambil mengatakan dia akan memberi dua dan dan haul. Wahai pohon keramat, berikan kepadaku anak sebelum tahun datang. Sehingga praktek kesyirikan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat hebat sekali. Sehingga beliau akhirnya menuliskan kitab ini, itu kitab Tauhid. Ya, dan kitab ini kemudian ditulis isinya semuanya dalil, isinya semuanya Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perkataan beliau kecuali sangat sedikit saja. Bahkan tidak ada kemungkinan dari perkataan-perkataan ulama kecuali sangat sedikit saja. Sehingga kitab ini sangat baik sekali untuk kita pelajari. Ya, dan kitab Tauhid, kitab yang sangat tersebar di dunia saat ini. Sehingga di seluruh negeri, di seluruh penjuru, pasti kaum muslim di sana ada yang belajar dan mengajarkan kitab Tauhid. Ya, dan subhanallah, karena manfaatnya sangat besar, sehingga kita berharap kita semua di sini bisa belajar dan mempelajari kitab ini bersama, ya, setiap bulan. Dan juga kalau kita perhatikan, ya, bab-bab yang dijelaskan sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita, sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita. Dari bab 1 sampai bab 6 itu semuanya 4 dari mulai kewajiban tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian arti dari la ilaha illallah, kemudian keutamaan berdakwah kepada tauhid, ya, kemudian bahaya kesyirikan, itu 6 bab pertama. Kemudian di bab yang ke-7, ke-8, ke-9 sampai sekitar bab ke-30-an itu semuanya rincian tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Dari mulai memakai gelar sebagai jimat, kemudian datang ke dukun, kemudian berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, ya, minta pertolongan kepada selain Allah, kemudian menisbatkan hujan kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Sehingga sangat banyak rincian, ya, kesyirikan yang disebut sebagai penulis kemudian dan seterusnya. Sehingga ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita. Jadi saya merasa kitab ini baik sekali untuk kita pelajari bersama. Dan kemudian kitab Tauhid ini,
Ya, kitab tauhid ini karya Syekh Muhammad Al-Watal dijelaskan oleh banyak ulama. Dijelaskan oleh banyak ulama. Dan buku yang menjelaskan kitab tauhid disebut dengan syarah kitab tauhid. Syarah itu artinya penjelasan. Dan ada puluhan, bahkan mungkin sampai lebih dari 100 syarah dari kitab tauhid ini. Sehingga para ulama karena saking pentingnya kitab tauhid, mereka menuliskan penjelasan untuk kitab ini. Dan di antara syarah atau penjelasan untuk kitab tauhid yang paling bagus, ya, kenapa yang dikatakan paling bagus? Karena kitab ini ya menukil dari banyak kitab penting dari seluruh kitab tauhid, kemudian beliau meringkasnya sehingga kitab ini tidak terlalu panjang, ya nggak terlalu panjang, jadi mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Dan juga nanti metode kita dalam mempelajari kitab ini itu kita nggak akan baca seluruhnya, kita nggak akan baca seluruh isi kitabnya, akan tapi setiap pertemuan kita akan membahas satu bab. Setiap pertemuan kita akan membahas satu bab. Dan kita akan baca hal-hal yang penting yang perlu untuk dibaca. Ya, sisanya silakan baca di rumah. Dan insya Allah saya akan memberikan penjelasan tentang setiap pembahasan. Baik. Ya, jadi saya berharap ibu sekalian punya bukunya ya. Buku yang saya pakai seperti ini. Ini buku yang saya pakai. Yang melakukan syarah kitab tauhid. Ada beberapa cetakan memang, akan tapi ini yang saya pakai. Kalau mau pakai yang lain pun tidak masalah. Yang penting dia judul bukunya adalah Al-Mulaqqas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita bicara tentang tauhid, ketika kita bicara tentang tauhid, kita lihat di bab yang atau di Muqaddimah penulis di sini menyebutkan kitab tauhid. Penulis di sini menyebutkan kitab tauhid sebelum masuk ke bab yang pertama. Dan kalau kita lihat pembahasan Muqaddimah ini adalah penjelasan tentang kewajiban mentauhidkan Allah atas setiap hamba. Kewajiban mentauhidkan Allah atas setiap hamba. Ini adalah judul dari Muqaddimah kitab tauhid. Kalau kita lihat bab pertama, kedua, ketiga itu semua ada judulnya, tapi Muqaddimah tidak ada judulnya. Maka para ulama mengatakan judul dari Muqaddimah kitab tauhid adalah kewajiban tauhid atas setiap hamba. Tauhid artinya secara bahasa adalah menjadikan hanya satu, ja'alul syai'i wahidan. Sehingga orang Arab mengatakan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya yang mengesahkan atau menjadikan sesuatu itu hanya satu, tidak berbilang. Baik. Adapun secara istilah, ketika syariat Islam ini menjelaskan tentang tauhid, maka maksud dari tauhid di dalam Islam adalah mengesahkan Allah dalam dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Uluhiyah artinya peribadatan. Ketika kita mendengar ada tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah, maka maksudnya adalah mengesahkan Allah dengan peribadatan. Ya, atau bahasa yang mudahnya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Sehingga seluruh perbuatan hamba, ya, jika dimaksudkan untuk mengesahkan Allah, maka itu adalah tauhid uluhiyah. Seperti seorang sholat hanya untuk Allah, itu tauhid uluhiyah. Seorang itu berpuasa hanya untuk Allah, maka itu tauhid uluhiyah. Dia menyembelih hanya untuk Allah, maka itu tauhid uluhiyah. Ya, dia berzikir hanya untuk Allah, tauhid uluhiyah. Dia meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, maka itu semuanya tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya,
Adapun tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maksudnya adalah dalam ketuhanan Allah. Maksudnya adalah dalam ketuhanan Allah. Atau bahasa mudahnya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tadi tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan manusia. Tapi kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga termasuk dari tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah bahwa hanya Allah yang mematikan. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, perbuatan Allah menciptakan. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya, perbuatan Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menahan hujan kecuali Allah. Ini semuanya masuk tauhid rububiyah. Sehingga kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu memiliki keistimewaan, Tuhan itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain Tuhan. Apa saja nanti akan kita bahas. Yang saya mengetahui perkara yang gaib, ya, tentang masa depan. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa mengetahui masa depan, maka kita katakan ini adalah penyimpangan dalam tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Ya, kenapa? Karena dia mengaku perbuatan Tuhan. Ya. Mengaku perbuatan Tuhan, dia mengetahui itu gaib. Dia bisa mengetahui siapa jodoh kita. Dia bisa mengetahui kapan hari kiamat. Dia bisa mengetahui ya orang yang sama kita siapa, yang melakukan itu sama kita siapa. Nah, ini kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kesyirikan dalam perkara rububiyah. Karena ini kekhususan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu perbedaan antara tauhid rububiyah dengan rububiyah. Kalau rububiyah perbuatan hamba, tapi kalau rububiyah perbuatan jangan perbuatan Allah, perbuatan Tuhan. Nah, dalam hal tersebut seluruhnya kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bagian yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meyakini bahwa yang memiliki sifat maha melihat itu hanya Allah. Allah adalah Al-Alim. Yang karena nama-nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Sehingga kita meyakini dengan nama dan sifat ini itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meyakini ada orang selain Allah yang mengetahui yang sama seperti Allah. Tidak mungkin. Atau dia bisa melihat penglihatannya sama seperti Allah. Tidak mungkin. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini kita tahu ya bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Dari sini kita tahu bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, tadi kita katakan bahwa tauhid definisinya adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maka dari definisi ini kita mengetahui bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama jelas yang tadi kita sebutkan adalah tauhid rububiyah yang mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jadi Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan musibah, Allah yang mengangkat musibah tersebut. Itu semua perbuatan Allah. Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Itu rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini bukan hanya kaum mukminin dan kaum muslimin yang beriman. Bahkan orang-orang musyrikin Makkah mereka ya beriman kepada tauhid rububiyah walaupun tidak sempurna tauhid. Sehingga mereka meyakini bahwa Allah yang menurunkan hujan. Mereka meyakini Allah yang mematikan mereka, Allah yang menghidupkan mereka. Ini orang-orang jahiliyah, akan tapi mereka terjerumus dalam tauhid rububiyah. Dan ini adalah tauhid yang kedua, yaitu tauhid peribadatan.
Ya, kalau kita tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, maka seharusnya kita mengerti bahwa yang paling berhak untuk diberikan ibadah adalah Allah. Sehingga tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita menjadikan seluruh ibadah kita, pergerakan kita, gerak-gerik kita, mati dan hidup kita untuk Allah. Kita sholat hanya untuk Allah, kita berdakwah hanya untuk Allah, kita berbuat kebaikan hanya untuk Allah, kita sholat hanya untuk Allah, kita sujud hanya kepada Allah, kita rukuk hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa seorang yang meyakini tentang tauhid rububiyah seharusnya dia meyakini tentang tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena konsekuensi dari meyakini bahwa Allah adalah yang mengatur alam semesta berarti Allah adalah yang paling berhak untuk kita. Oleh karena itu dalam surat Quraisy ketika Allah menyebutkan tentang atau sebelum surat Quraisy yaitu surat Al-Fil, Allah menceritakan tentang bagaimana pasukan gajah ya menyerang Ka'bah. Menyerang Ka'bah. Ka'bah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong, kemudian menghancurkan bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, setelah itu Allah menyebutkan surat Quraisy. Di surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah memberikan keamanan kepada mereka dan Allah memberikan makan kepada mereka. Lihat, yang memberikan keamanan, yang memberikan makan adalah Allah. Sehingga ini kekhususan Allah. Ya, Allah memberikan keamanan, Allah memberikan makan. Ini masuk di tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah, ketuhanan Allah. Allah yang memberikan keamanan. Oleh karena di dalam surat Quraisy Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Tuhan rumah ini, maksudnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Telah memberikan makan kepada mereka pada saat mereka lapar dan memberikan rasa aman pada saat mereka takut. Ya, itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dan pembahasan di kitab ini ya secara umum membahas tiga tauhid tersebut, akan tapi secara spesifik dan secara melebar membahas tentang tauhid uluhiyah. Baik, ya di sini di muqaddimah penulis menyebutkan beberapa dalil ya, dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban setiap hamba untuk bertauhid. Dalil yang pertama, penulis mengatakan wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, lihat di dalam ayat ini Allah informasi kepada kita tentang tujuan mengapa Allah menciptakan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan agar mereka itu bekerja, bukan agar mereka itu menikah, bukan agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan harta-harta dunia, bukan itu tujuannya. Ya, secara tegas Allah jelaskan tentang tujuan diciptakan di manusia. Kata Allah untuk beribadah kepada. Sehingga itu adalah tujuan diciptakan di manusia. Bahkan ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari beliau menjelaskan bahwa maksud dari ya'budun, arti dari ya'budun adalah yuwahhidun. Arti dari ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu
maksud dari beribadah kepadaku adalah mentauhidkan. Ya, sehingga ya setiap tujuan itu memiliki prioritas. Setiap tujuan itu memiliki prioritas. Sehingga kalau kemudian dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang mengganggu tujuan kita, maka yang kita pikirkan itu bukan tujuannya, tapi hal-hal yang mengganggu tujuan tersebut. Sehingga seorang ya ketika dia menjalani kehidupan ini, dia mau beribadah kepada Allah. Dia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada perkara-perkara yang menghalangi dirinya sehingga dia bisa terkendala dalam mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepada Allah, maka dia wajib memikirkan kendala tersebut. Sama seperti itu sekarang ketika keluar dari rumah mau datang ke masjid ini untuk mendengarkan kajian. Ketika keluar rumah tujuannya adalah hadir di majelis ilmu, ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar. Coba bayangkan ketika ibu keluar rumah kemudian tiba-tiba ada tetangga yang mampir. Ibu diminta untuk mampir di rumahnya, kopi, teh, makan di rumahnya. Mana yang kemudian didahulukan? Apakah pergi ke majelis taklim atau memenuhi panggilan teh sama tetangga? Jawabannya adalah majelis ilmu karena itu adalah tujuan. Sehingga tujuan selalu menjadi prioritas. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita punya satu pekerjaan dan pekerjaan kita ternyata berseberangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita, maka yang harus kita tinggalkan adalah pekerjaannya. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang kita ketahui dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ketika kita memiliki pekerjaan yang bercampur dengan keharaman tersebut, maka kita harus membersihkan diri kita dari keharaman tadi. Karena tujuannya jelas bahwa kita dalam mengaruhi kehidupan ini. Itu adalah dalil yang pertama. Dan kemudian dalil yang kedua, waqauluhu dan firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus ya rasul pada setiap umat untuk menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini adalah penjelasan bahwa seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sama, yaitu menyeru manusia agar senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Bayangkan ada banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ada banyak rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan Allah mengutus mereka ke tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, ya, kepada umat sekelompok orang yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda, agar tetapi perintahnya semuanya sama, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Sehingga pembahasan tentang tauhid ini sangat relevan pada setiap zaman dan di setiap tempat. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saya udah cukup lalu lagi belajar tauhid, boleh kita mengatakan demikian. Atau kita katakan bahwa pelajaran tentang tauhid itu cocok di satu tempat, tapi nggak cocok di tempat lain. Ini juga kita nggak bisa mengatakan demikian. Karena tauhid adalah tujuan dari diciptakannya manusia, sehingga dia pasti cocok, pasti relevan untuk diajarkan. Yang nggak mungkin lengkap dari zaman. Oleh karena itu, dakwah yang benar adalah dakwah yang mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Yang kita lihat semua nabi dan rasul semuanya dakwahnya kepada tauhid, dakwahnya kepada tauhid, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat ya dalam surat
dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah para nabi. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, kemudian Allah memberikan kisah tentang Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Saleh alaihi salam, kemudian Nabi Syuaib alaihi salam. Itu adalah nabi-nabi yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-A'raf. Dan di dalam kisah-kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi mereka dalam berdakwah. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Maka Nuh mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lihat, dakwah Nabi Nuh adalah dakwah kepada tauhid. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Hud alaihi salam, ketika dia menyeru kaumnya, yaitu kaum Ad, beliau mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 65, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-73 surat Al-A'raf, ketika Allah bercerita tentang Nabi Saleh alaihi salam, ya, Nabi Saleh mengatakan, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi Syuaib juga demikian. Dalam surat Al-A'raf ayat 85, beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Lihat bagaimana Allah menceritakan banyak kisah dari para nabi, tapi semuanya sama kata-katanya ketika menyampaikan kepada kaumnya. Padahal kita tahu antara Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu terpaut waktu yang tidak pendek, waktu yang sangat panjang, akan tapi dakwah mereka semuanya sama. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga demikian. Dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid. Ya, mengajak orang lain agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Sehingga Nabi SAW melarang seseorang untuk sujud kepada selain Allah. Nabi SAW melarang seseorang untuk menyembelih untuk selain Allah. Bahkan Nabi mengatakan, "La'anallah man dzaba al-ghairillah," untuk melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian Nabi SAW melarang orang bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian Nabi SAW melarang orang untuk berdoa kepada selain Allah. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau mau minta, berdoa, maka mintalah dan berdoalah kepada Allah. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan kita untuk meminta pertolongan, maka kita wajib minta pertolongan hanya kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fasta'in billah." Kalau kau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Sehingga dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya, bahkan Nabi Muhammad SAW adalah dakwah kepada tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan. Sehingga di antara kriteria dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajak kepada tauhid. Dan sungguh aneh ketika ada sebuah dakwah yang tidak pernah membahas tentang tauhid, tidak pernah membahas tentang kesyirikan. Padahal itu yang paling penting dibahas. Dan itu adalah tujuan adanya manusia di muka bumi ini. Bahkan Nabi SAW ketika maka yang pertama kali Nabi SAW diperintahkan agar dia menyampaikan dakwah tersebut adalah dakwah tentang tauhid. Jadi yang kita sebutkan insyaallah pada bab yang selanjutnya. Sehingga jadi maksud dari ayat ke-36 dari surat Al-Nahl. Jadi seluruh nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Kemudian dalil selanjutnya yang disebut oleh penulis adalah surat Al-Isra ayat 23. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya,
dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, kemudian Allah baru memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, di sini penulis mengatakan hubungan antara ayat dan bab bahwa tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling kuat. Ya, karena dalam ayat ini Allah mengawali dengan perkara tauhid dan Allah tidaklah memulai dengan sesuatu kecuali dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara penting yang lain. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan beberapa perintah. Yang pertama adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua baru kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan juga tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Ya, ini merupakan kewajiban yang sangat penting. Bayangkan birrul walidain disebutkan setelah tauhid. Ini berarti memiliki keistimewaan yang sangat besar. Baik. Kemudian dari yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah surat An-Nisa ayat 36. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikit pun. Ya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikit pun. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Baik, kemudian ya dalil yang berikutnya adalah surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ya, dalil yang berikutnya adalah surah Al-An'am ayat 150. Ya, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang 10 perkara, ya, 10 perkara penting yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ini adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ayatnya adalah Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Itu janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Ya. Baik. Dan kalau kita merujuk kepada lanjutan ayatnya, maka kita dapatkan di situ ada 10 larangan. Ya, ada 10 larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, silakan kembali ke surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan perkara-perkara yang Tuhan kalian haramkan terhadap kalian. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini larangan pertama. Ya, ini adalah perkara yang haram pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidayni ihsana." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini wasiat yang kedua.
Jadi ini adalah 10 wasiat ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bahwa orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka. Mereka membunuh anak-anak. Yang sering kita dengar adalah bahwa orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka, dikubur hidup-hidup. Ya, ternyata orang jahiliyah tidak hanya membunuh anak perempuan mereka, bahkan anak laki-laki mereka pun terkadang mereka. Kalau alasan membunuh anak-anak perempuan mereka adalah karena mereka menganggap bahwa perempuan itu merupakan aib bagi suatu keluarga. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih." Ayumsikuhu ala hurin am yadsuhu fi turab sa'a ma yahkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira berupa perempuan yang lahir, maka wajahnya menjadi hitam padam karena dia saking kesalnya dengan anak perempuan yang lahir. Dia tahu minal kaum, dia berusaha untuk bersembunyi dari kaumnya karena betapa buruknya anak perempuan bagi mereka. Kemudian mereka memiliki dua pilihan, kata Allah. Mereka memiliki dua pilihan. Entah mereka membiarkan anaknya besar dalam keadaan mereka malu dengan anak perempuan tersebut, atau mereka mengubur dengan hidup. Alasan apa yang kubur, kata Allah, betapa buruk pilihan mereka. Ini diantara kebiasaan orang jahiliyah. Ya kan, tapi kemudian datanglah Islam mengagungkan perempuan. Bahkan anak perempuan itu menjadi sebab orang tuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, manusia bisyai'in min hadhil banat dalam fasadar alaihi lakum hijabah min an-nar. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, kemudian dia sabar merawatnya sampai besar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Bayangkan, yang tadinya anak perempuan itu aib, yang tadinya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, justru dibalik. Bahwa perempuan, anak perempuan itu bisa menjadikan sebab orang tuanya tidak masuk neraka. Dan ini tidak disebutkan pada anak laki-laki. Lihat bagaimana pengakuan Islam dalam perkara wanita. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa orang-orang jahiliyah itu membunuh anak perempuan mereka karena takut aib, kata mereka. Padahal itu merupakan kemuliaan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ternyata mereka juga membunuh anak-anak laki-laki mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena kemiskinan. Mereka nggak mau anak mereka ini mengambil rezeki yang mereka miliki. Ya, namun dari padahal dalam ayat ini jelas. Ya, surat Al-An'am ayat 100. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian illa karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian. Sehingga jangan kaget atau jangan terlalu percaya diri ya ketika ibu-ibu sekalian menikah kemudian rezekinya bertambah. Yang bertambah bukan rezeki kita, tapi rezeki buat anak-anak kita. Dan itu dirasakan oleh orang yang menikah. Ketika dia menikah ternyata rezekinya nambah. Karena rezeki rezeki. Ketika dia punya anak satu, anak dua, anak tiga, semakin banyak anak itu ternyata pendapatan yang dia dapat itu bertambah. Karena
memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap manusia yang lahir. Ya, sehingga orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak mereka karena mereka takut miskin, dan Allah melarang hal tersebut kepada kita. Baik, kemudian itu adalah yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perkara-perkara yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji seperti zina dan yang lainnya, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Wala taqtulun nafsan allati harrama illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, dzalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun. Itu adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian agar kalian berpikir. Kemudian wasiat yang keenam, kata Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan benar, maksudnya mengelolanya dengan baik, ya, sampai dia tumbuh menjadi baligh. Kemudian ketujuh, wa awful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya kami tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang ia sanggupi. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berkata, hendaknya berkatalah dengan adil walaupun dia adalah kerabat kalian. Kemudian ke-9, wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa taala penuhilah. Kemudian ke-10, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi, dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu akan meraih kalian dari jalan. Sehingga dia adalah 10 wasiat yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ya, silakan dibaca lagi tafsiran para ulama tentang surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan yang menarik adalah dari 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala, Allah tusyriku bihi syai'an, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit. Ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid dan betapa bahayanya kesyirikan. Ya. Kemudian selanjutnya, penulis menyebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah yang stempel dari beliau tertera di atas wasiat itu, hendaknya ia membaca firman Allah Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum," sampai firman Allah, "Anna hadzal sirati mustaqim." Maksudnya adalah wasiat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 121 dan 123. Sehingga perkataan Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya 10 wasiat tersebut. Betapa pentingnya 10 wasiat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuliskan wasiat. Ya, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud ini beliau mengetahui jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan wasiat, maka yang akan beliau tuliskan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 121 dan 152 serta 153. Ya. Kemudian dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah. Ya, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah. Ya, beliau mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li." Suatu hari aku pernah duduk dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Ya, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau
apa hak Allah kepada yang harus dipenuhi oleh hamba, dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Perhatikan baik-baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada Mu'adz tentang ilmu yang sangat penting, yaitu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba dan hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan satu metode yang sangat baik, yaitu bertanya dulu kepada Mu'adz supaya Mu'adz itu perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Nabi SAW, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit. Ya, ini hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah yu'adziba wa la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit. Ya. Lihat hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki kewajiban sebagaimana hukum kewajiban kepada manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk rahmat dan karunia Allah kepada hamba-hamba. Sehingga tidak ada yang berhak untuk mewajibkan kepada Allah. Akan tapi Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk sekali lagi apa? Rahmat dan karunia kepada hamba-hambanya. Jadi Allah pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti memenuhi hak hamba-hambanya. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah dalam hadis ini adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Bayangkan, ini kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira yang luar biasa bahwa seseorang yang tidak berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nubashshirun nas?" Wahai Rasul, bolehkah aku memberitahukan kepada manusia tentang hadis ini? Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan. Maka Nabi mengatakan, la tubasyirhum fayattaqin. Jangan kamu beritahukan mereka, karena mereka akan meninggalkan amal. Mereka akan menyandarkan diri mereka. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga dalam hadis ini Nabi melarang Mu'adz untuk menyebarkan hadis. Tapi kenapa kok hadisnya sekarang sampai kepada kita? Ditulis di buku-buku. Siapa yang menyebarkannya? Ternyata Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya dia menyebarkan hadis ini. Kata para ulama, ta'assuban karena dia takut ini termasuk dari menyembunyikan ilmu. Sehingga disebarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Sehingga hadis ini, ya, kalau kita lihat penulis mengatakan hubungan antara hadis dan bab. Hadis ini, hadis di atas menjelaskan makna tauhid, itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ya, dan ada banyak pelajaran dan faedah yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya adalah, ya, yang kelima, mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada para hamba, yaitu agar mereka menyembah hanya kepadanya semata dan tidak serikat baginya. Kemudian kata bahwasanya siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti pada hakikatnya dia belum menyembah Allah, meskipun yang tampak adalah ia menyembah Allah. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini merupakan hak Allah yang terbesar yang harus kita penuhi. Yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang rincian dari mukadimah yang tadi disebutkan, dan ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kitab ini. Semoga
Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bertanya, apakah termasuk menyebutkan Allah jika berobat ke ustaz atau kiai dengan kata dengan cara doakan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran lalu ditemani dengan dibacakan doa-doa? Ya, jadi perlu dilihat ya siapa ustaznya, apa yang dia baca, kemudian um, perlu dilihat sehingga bisa saja ini adalah bagian dari ruqyah syar'iyyah. Ya, ruqyah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu dalam bacaan ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, cara ruqyah diajarkan, ya tidak ada kesyirikan di sana, maka dibolehkan saja. Akan tapi seharusnya kita berhati-hati ya dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kita harus punya ilmu, kita harus cek dulu. Ini sebenarnya ruqyah atau jampi-jampi. Ya, apakah ini ustaz atau dukun? Karena sekarang dukun zaman sekarang mereka sudah tampilannya sudah berubah ya. Dukun zaman dulu mungkin pakaiannya lusuh, kelihatan kotor dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang sudah berbeda perkaranya. Ya, bahkan mereka mau dipanggilnya adalah seorang ustaz. Ya, padahal dia adalah dukun. Sehingga harus di-cross-check dulu hati-hati. Ya, kalau memang dia adalah seorang ustaz, maka tidak masalah. Dan juga kalau kita masih bisa memperukiah diri kita sendiri, sebaiknya kita rukiah diri kita sendiri. Tidak perlu datang ke orang lain kita rukiah lah. Ya, sehingga alhamdulillah kita semua bisa baca Al-Quran. Kita ambil ayat Qul ahad, qul a'udzu kita bacakan ayat kursi, kemudian kita itu cara rukiah diri sendiri. Atau kita tiupkan kedua tangan kita seperti ini, kita tiup, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita usapkan diri ini kita rukiah. Ya, sehingga alhamdulillah cara rukiah itu sangat mudah. Tidak perlu kita bantuan orang lain. Yang penting kita yakin kepada Allah, mohon kepada Allah, ya baca Al-Quran dengan penuh keyakinan pasti bermanfaat insyaallah. Sehingga kita tidak menjaga ke orang lain. Ya, dan apa hukumnya wirid dengan jumlah usahanya laris dengan membaca wirid misalnya 1000 kali. Jadi perlu dalil ya dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya amalan-amalan seperti ini 1000 kali, 10 kali, 100 kali, dan bisa kita melakukannya berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan keinginan kita. Ya, Allah. Jadi bertanya bagaimana kalau kita sudah berbakti kepada Allah, tetapi terkadang kita mendapatkan takdir yang jelek, dan terkadang kita ragu kepada Allah. Ya, nah disitulah kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apakah kita berbakti atau tidak.
Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, mengatakan al-iman bil qadar mizan tauhid. Yang keimanan kepada takdir itu adalah neraca tauhid. Orang yang tauhidnya baik, dia pasti beriman kepada takdir dengan baik. Tapi yang tauhidnya buruk, maka bisa dilihat dari keimanan kepada takdir. Jadi kalau kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan bahwa tauhid kita belum baik. So, kita masih harus terus belajar tentang tauhid yang benar. Ya, karena iman kepada takdir, bayangkan, dia bagian dari iman kepada Allah, tapi disebutkan sebagai iman yang khusus. Jadi kita tahu iman itu ada 6. Yang keenam adalah iman kepada takdir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu 'abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau beriman kepada takdir yang baik itu mudah. Beriman kepada takdir yang baik saja itu mudah. Semua bisa. Ketika dia mendapatkan amanah, dia mengatakan ini takdir dari Allah. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang buruk, buat kepada Allah, apakah dia bisa meyakini kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga maksudnya adalah bahwa orang yang ragu kepada Allah, yang karena dia tertimpa musibah, maka ibaratnya bahwa keimanan kepada takdir itu baik, keimanan kepada tauhidnya itu masih harus diperbaiki kembali. Sehingga semoga dengan kajian-kajian seperti ini, ya, itu bisa menambah keilmuan kita tentang tauhid dan kita bisa lebih baik lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kiranya dia bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian diusahakan ya semua yang hadir untuk membawa kitab yang kita pelajari, sehingga nanti kalau ada yang perlu kita baca, perlu kita dalami, itu semuanya bisa berimbas dengan sama-sama. Mungkin hari ini bisa disampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.